Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Fikri, NIM 2314020148 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini dan beberapa menit ke depan, saya akan menceritakan sejarah panjang kerajaan Safawi di Persia. Dinasti Safawi di Persia berkuasa antara tahun 1520 sampai 1722 Masehi. Dinasti Safawi merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Awalnya kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berada di Ardabil yang merupakan sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini dikenal dengan sebutan tarekat Safawi yang diambil dari nama pendirinya yaitu Safiyuddin. Sebelum menjadi kerajaan, Safawi mengalami dua fase pertumbuhan, yaitu fase pertama di mana Safawi bergerak di bidang keagamaan dan fase kedua di mana bergerak di bidang politik. Pada tahun 1301 sampai 1447 Masehi, gerakan Safawi masih murni gerakan keagamaan dengan tarekat Safawiyah. Sebagai sarana, tarekat ini mempunyai pengikut yang sangat besar. Hal ini menjadikan tarekat Safawi pada saat itu umatnya umumnya hidup dalam nuansa apatis dan pasrah melihat anarki politik yang berkecamuk. Pada fase pertama ini, gerakan tarekat Safawi tidak mencampuri masalah politik sehingga dia berjalan dengan aman dan lancar, baik pada masa Ikhlan maupun pada masa penjarahan Timur Leng. Dan pada fase ini, gerakan Safawi mempunyai dua corak. Pertama bernuansa Sunni, yaitu pada masa pemimpinan Ishaq di tahun 1344 dan anaknya Sadruddin Musa 1399. Kedua, perubahan menjadi Syiah pada masa Khawaja Ali pada tahun 1399 sampai 1427. Nama Safawi itu harus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama ini terus dilestarikan sampai membentuk kerajaan, yakni Kerajaan Safawi. Safiyuddin atau Safiyuddin juga disebut berasal dari keturunan orang yang berada dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Safiyuddin merupakan keturunan dari Imam Syiah yang keenam, Musa Al-Kazim. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya gerakan tasawuf Safawiyah bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar, kemudian memerangi golongan yang mereka sebut dengan ahlul bid'ah. Tarekat yang dipimpin Safiyuddin ini semakin penting, terutama setelah ia mengubah bentuk tarekat ini dari tarekat tasawuf murni yang dua bersifat lokal menjadi gerakan kenamaan yang besar. Pengaruhnya di Persia dan Syria. Di kota Tabriz, Ismail memproklamasikan dirinya sebagai raja pertama dinasti Safawi. Ia disebut juga Ismail I. Ismail I berkuasa kurang lebih 23 tahun antara 1501 sampai 1502 Masehi. Pada 10 tahun pertama, Ismail berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Buktinya, ia dapat menghancurkan sisa-sisa kekuatan Ak-Koyunlu di Hamadan, menguasai provinsi Kaspia di Nazadaran, Gurdan, dan Yazd, Diyarbakir di Baghdad, dan daerah barat daya Persia. Hanya dalam waktu 10 tahun itu, wilayah kekuasaannya sudah meliputi seluruh Persia dan bagian timur bulan sabit subur. Kerajaan Safawi terselamatkan dengan pulangnya Sultan Utsmani ke Turki karena terjadi perpecahan di kalangan militer Turki di negerinya. Kekalahan tersebut meruntuhkan kebanggaan dan kepercayaan diri Ismail. Akibatnya dia berubah. Dia lebih senang menyendiri dan menempuh kehidupan huru-hara dan berburu. Keadaan ini berdampak negatif bagi kerajaan Safawi dan pada akhirnya terjadi persaingan dalam merebut pengaruh untuk dapat memimpin kerajaan Safawi antara pemimpin suku-suku Turki.
Kerajaan ini baru dapat diatasi pada masa pemerintahan Raja Abbas I. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas I untuk memperbaiki situasi adalah: pertama, menghilangkan dominasi pasukan Khizilbasi atas kerajaan Safawi dengan membentuk pasukan baru yang beranggotakan budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia. Mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan cara Abbas berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman dalam khutbah Jumatnya. Setelah wafatnya Abbas I pada tahun 1628 Masehi, kerajaan Safawi diperintah oleh 6 orang raja, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, dan Tahmasab, dan Abbas III. Kejayaan pada Abbas I tidak dapat berkembang, yang akhirnya membawa kepada kemunduran dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Safawi. Faktor-faktor internal mundur dan kehancuran kerajaan Safawi adalah sebagai berikut. Pertama, pada masa Safi Mirza dan Shah Abbas II, administratif pemerintahan dirubah, beberapa provinsi kaya dibawa oleh pemerintahan pusat. Diperintah langsung oleh Syah. Kebijakan ini membawa akibat negatif bagi kerajaan, yaitu melemahkan kelompok Khizilbasi yang menguasai daerah provinsi-provinsi sehingga kerajaan kehilangan kekuatan. Kedua, terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. Ketiga, dekadasi moral para raja-raja dan wafat mereka yang kejam. Pertama, pada masa Safi Mirza dan Shah Abbas II, administrasi pemerintahan dirubah, beberapa provinsi kaya di bawah oleh pemerintahan pusat. Diperintah langsung oleh Syah. Kebijaksanaan ini membawa akibat negatif bagi kerajaan, yaitu melemahkan kelompok Khizilbasi yang menguasai daerah provinsi-provinsi sehingga kerajaan kehilangan kekuatan. Kedua, terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. Dekadensi moral para raja-raja dan watak mereka yang kejam seperti Safi Mirza yang tidak segan-segan membunuh pembesar-pembesar kerajaan. Selanjutnya, faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran bahkan menjadi faktor kehancuran kerajaan Safawi, yaitu pertama, konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dengan Safawi yang tidak pernah berhenti, mengakibatkan lemahnya kekuasaan Safawi. Kedua, kelemahan-kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya. Tambah lagi dengan banyaknya daerah dalam wilayah kekuasaan Safawi melepaskan diri dan melakukan pemberontakan daerah-daerah yang melepaskan diri terhadap kerajaan. Dari faktor internal dan eksternal di atas, kerajaan Safawi akhirnya mengalami kehancuran yang berakhirlah kekuasaan dinasti Safawi di Persia pada tahun 1736 Masehi yang dijatuhkan oleh Nadir Shah, seorang kepala salah satu suku bangsa Turki yang ada di Persia ketika itu.